Ya, tapi bukan berarti di dalam buku itu suatu fakta kan? Loh, kalau buku itu menuliskan, ya kan, dengan harapan ke depan, ya kita bisa anggap fakta. Karena tulisan itu kan dinyatakan. Sekarang ini, kenapa generasi itu tidak bisa berpikir secara jernih, ya, karena dilahirkan melalui vagina. Nah, vagina itu disebut barang wadi, barang isin. Nah, jadi di situ, ya kan? Ya semua itu kita harus bisa melihat. Masalahnya kan generasi sekarang juga belum banyak belajar kitab-kitab kuno yang banyak dibawa Inggris, Belanda itu. Bisanya kan hanya mencela nggak ada. Ini padahal nggak pernah mocok bisa bilang nggak ada, coba. Ya. Generasi sekarang ini yang disebut generasi milenial banyak sekali yang karena dari sana begitu, tapi tidak berani kan membaca sendirian, seperti itu. Maka akhirnya kecolongan terus sama Barat. Jika dibawa ke ranah politik, nah ini. Nah ini. Nah siapa yang bawa ranah politik? Penjajah. Karena penjajah akan lebih mudah untuk menghancurkan kalau agama dibawa ke ranah politik. Langsung saja Pak Kojim, apa sih Anunnaki itu gitu, terus kemudian dari mana asal usul cerita ini, serta ini kira-kira fakta atau bukan gitu. Monggo Pak Kojim. Ya, terima kasih Mas Hendra, terima kasih para netizen semuanya. Jadi hari ini ya saya akan menyampaikan, boleh itu disebut cerita, dongeng, kisah, tidak menjadi masalah. Tapi itu sudah difilmkan. Jadi Anunnaki itu sudah difilmkan tahun 2005. Tapi rupanya timbul gejolak pada waktu itu di tingkat dunia sehingga sementara dibekukan istilahnya. Jadi tidak boleh diedarkan. Lalu tahun 23 kemarin kan sudah difilmkan dan masuk ke Indonesia, ya. Hanya saja saya belum sempat nonton kalau di gedung biskupnya, tapi kalau di videonya kan sudah diunggah, itu bisa dilihat di YouTube, ya. Anunnaki itu 2 jam lebih kalau nggak salah filmnya itu. Namun di sini kita harus belajar. Jadi dunia ini semakin berkembang, yang semula tertutup itu menjadi terbuka. Yang semula orang itu hanya percaya pada kondisi tertentu, sekarang terbuka. Ya, contohnya misalnya dulu misalnya piramid itu hanya dikenal di Mesir, contohnya seperti itu. Tapi dengan penelitian akhirnya ditemukan juga banyak piramid di luar Mesir. Cuma ada orang yang bisa menerima, itu biasa. Ada kalangan ilmuwan yang bisa menerima dan ada kalangan ilmuwan yang belum bisa menerima, ya. Itu biasa. Bukan berarti yang belum bisa menerima itu benar atau salah, tidak berarti demikian. Tapi itulah dunia, karena kehidupan manusia itu di dalam transaksi itu mengandung ada bisnis yang ingin dipertahankan. Jadi misalnya ya, orang yang tidak menerima apa itu piramid di luar Mesir, berarti juga dia ada bisnis. Nggak boleh ini sampai ngomong ada piramid di itu. Nah, makanya dipertahankan, nggak boleh ya. Sama sekarang ini begitu Gunung Padang diunggah juga ditolak oleh ilmuwan-ilmuwan yang sudah bagus, sudah menerima kontrak-kontrak itu. Ya. Nah, Anunnaki juga demikian. Meskipun difilmkan tahun 2005, tapi akhirnya ditutup dulu. Dan sekarang tahun 23 kemarin, tahun lalu baru bisa beredar lagi. Ya. Nah, Anunnaki itu siapa kan begitu kan? Jadi semula ya itu tahun 1970-an, orang-orang ini mulai gencar
menggali ini prasasti-prasasti yang terpendam itu, ya. Jadi mulai menggali. Nah, di antaranya ada seorang sejarawan yang namanya Zecharia Sitchin, itu menekuni secara khusus di antara 14 tablet yang ditemukan. Itu tahun 1976. Zecharia Sitchin ini mencoba untuk menuliskan, ya. Tapi sebelum menulis, Zecharia Sitchin itu sudah 30 tahun mempelajari tablet itu. Nah, gitu loh. Jadi bayangkan kalau orang 30 tablet merenung dan sebagainya, nyocokkan secara ilmiah, akhirnya berani menuliskan dalam 12 buku, ya, 12 jilid, 12 buku, 12 jilid. Secara gratisan kita bisa membaca buku tentang Anunnaki sebanyak 12 jilid itu yang ditulis oleh Zecharia Sitchin lewat Google. Kita bisa, ya. Artinya sudah terbuka, ya. Sudah terbuka, ya. Memang dalam bahasa Inggris belum ada yang dalam bahasa Indonesia, tapi itu sudah tertulis secara terbuka. Nah, khususnya ini ada 14 tablet, ya. 14 tablet itu dalam huruf Paku, huruf Sumeria kuno, ya. Jadi bukan dalam huruf lain-lain, ya. Nah, setelah dipelajari itu ternyata mengandung kisah, ya, yang tertulis juga pada kitab-kitab sesudahnya, ya. Jadi tablet itu usianya paling tidak 4.000 sampai 4.500 tahun sebelum adanya kitab suci yang tertua. Nah, kitab suci yang tertua di Timur Tengah itu adalah kitab Taurat, ya. Jadi kitab Taurat itu ditulis tahun 600 sebelum Masehi. Jadi kalau itu ditulis antara 4.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi, ya, orang mulai mempertanyakan, loh kok sudah ada. Nah, jadi Anunnaki itu ceritanya demikian. Dia adalah orang yang turun dari sebuah planet, ya, sebuah planet, namanya itu planet Nibiru. Planet itu, ya. Nah, planet Nibiru itu sendiri pernah tabrakan dengan planet yang lain, yaitu planet Tiamat, ya, sehingga planet Tiamatnya itu pecah, ya, pecah jadi dua, ya, begitu ceritanya itu. Lalu planet yang pecah ini ada yang masuk ke orbit di tata surya kita. Nah, itu pecahan planet itu jadi bumi, ya. Jadi bumi. Jadi bumi itu seperti ada di ya, di antara Mars dan Venus, ya. Jadi di situ. Nah, planet Nibiru sendiri, ya, karena tabrakan, ya, jadi atmosfernya itu rusak. Atmosfernya itu baru bisa ditambal kalau ditemukan bubuk emas. Nah, bubuk emas itu setelah diteliti antar planet itu adanya di bumi. Nah, ini unik juga gitu loh, ya. Jadi adanya di bumi, ya. Kemudian jadi Anunnaki itu sebuah bangsa, ya. Jadi sebuah negara Anu, bangsanya itu Anunnaki. Lalu di situ tokohnya itu adalah dua bersaudara, Enki dan Enlil. Nah, Enki dan Enlil. Enki dan Enlil, ya. Ini dua tokoh bersaudara. Ya sudahlah, ya. Karena demi untuk menjaga planet Nibiru supaya sehat kembali, jadi mereka beserta 50 warga dari bangsa Anunnaki itu turun ke bumi dengan pesawat luar angkasanya. Nah, sampai di sini diketahui ternyata emasnya itu tidak berada di daerah, turunnya itu di daerah Sumeria, tapi emasnya tidak ada di situ. Kita tahu emasnya kan ada di Afrika Selatan. Jadi memerlukan orang yang
bisa dengan disuruh-suruh, yang diperbudak lah istilahnya gitu. Karena pada waktu itu Enki dan Enlil ini melihat bahwa ternyata orang-orang Sumeria itu, ya, itu masih bersifat lebih dekat ke bangsa kera lah daripada bangsa manusia. Jadi kurang cerdas istilahnya itu. Bukan manusia hibrida gitu ya? Iya, jadi bukan. Ini aslinya itu manusia bumi itu tidak dianggap secerdas oleh Enki dan Enlil gitu. Nah, kapan turunnya ke bumi itu? Jadi menurut catatan itu 455.000 tahun yang lalu istilahnya. Jadi kalau jarak Enki ini katakanlah hanya 4.000 tahun kan, kalau dia nulis 4.555.000 ya dianggap aja 455.000 karena apa itu 5.000 tahun itu kecil dibandingkan angka 455.000 ya. Turun. Jadi ada sudah manusia-manusia berdiri tapi kok nggak cerdas. Nah, karena nggak cerdas itu akhirnya mereka berpikir, jadi sebaiknya diambilkan dari manusia bumi ini ya, yang tidak cerdas itu, lalu dibuat di dalam suatu laboratorium ya, in vitro, jadi sel telur, dan kalau sekarang itu seperti bayi tabung ya, seperti bayi tabung. Lalu sel sperma mereka ya ditemukan dengan sel telur ya, perempuan bumi. Ya. Akhirnya ternyata jadi, ya kan. Nah, karena ini dari bumi, bahasa apa itu bumi pada waktu di Sumeria kuno itu Adam. Jadi artinya sukses. Adamus artinya iya, sukses manusia yang kita buat di bumi ini. Manusia pertama itu tadi. Iya, makanya di kitab suci, baik itu kitab apa itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Al-Quran menyebutnya Adam dari tanah. Nah, menyebutnya begitu ya. Tetapi mereka kan dikatakan berasal dari alam surgawi ya kan, ya karena bangsa Anunnaki ini menempatkannya di ruang lingkup yang subur ya, untuk membiarkan, untuk istilahnya memperbanyak itu ya. Nah, jadi di situ akhirnya dibuatkanlah juga perempuannya. Nah, karena mereka kan juga datang ada perempuannya juga. Ya jangan sajalah ya dari sperma laki-laki. Kalau perlu sel telur kami juga bisa dengan spermanya orang bumi ya kan. Nah, terciptalah pasangannya. Dengan demikian bisa berkembanglah Adam dan yang disebut Hawa itu untuk berkembang ya. Jadi pasangan suami istri ini sebagai manusia bumi. Tapi ingat loh, itu bumi wilayah Sumeria. Karena kalau kita mempelajari kitab-kitab Jawa kuno, kita juga bangsa yang dibuat oleh para dewata. Nah, jadi disinilah kita harus belajar melihat dunia ini secara utuh ya. Jadi di situ ya. Jadi kalau bangsa di sana itu bangsa pekerja, kalau yang dari dewata misalnya dibandingkan dengan yang sini kita sakti-sakti. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi Anunnaki ini ya akhirnya tercipta banyak sekali ya. Manusia pertama Adamus itu berkembang biak banyak. Nah, setelah berkembang biak banyak, mereka mulai merasa tidak adil. Jadi di situ kok kami ini manusia tapi diperbudak terus ya. Jadi di kota di Sumeria kuno itu akhirnya berontak mereka itu. Nah, dua bersaudara Enki dan Enlil ini orangnya
Yang satu itu tidak gampang emosian, yang Enlil ini gampang emosian, gitu loh ya. Lalu yang Enlil itu bilang, ya sudah, kita tenggelamkan saja, kita buat banjir, ya kan. Nah, tapi kata si Enki, ya jangan dimusnahkan begitulah, ya kan. Harus ada orang-orang yang diselamatkan karena patuh kepada kita. Jadi jangan model disikat aja semuanya, nanti buat yang baru, jangan. Nah, maka dipanggillah orang dengan bahasa Uniptimus atau siapa gitu yang sama dengan Nuh. Nah, disamakan Nuh, ini akan banjir, maka buatlah kapal dalam waktu 7 hari. Nah, jadi sampai dengan cerita banjir itu, Mas Hendra ya, maka ada persamaan-persamaan ya dari apa yang diceritakan tentang banjir Nuh itu. Sebagian ada yang mirip di Perjanjian Lama Alkitab, sebagian mirip di Al-Qur'an, kan gitu kan. Nah, otomatis ya hal demikian ini menggugah manusia yang membacanya. Loh, kalau begitu apa yang disebut kitab suci ini toh tidak suci-suci amat karena sudah ada yang mendahului gitu loh ya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu cerita sampai banjir Nuhnya ya. Sampai banjir Nuh. Iya, gitu. Tidak suci-suci amat gitu. Oke, apalagi yang perlu ditanyakan ya kan. Ya masih Anunnaki kan lengkap aja. Ya, Anunnaki. Memang kalau dilihat ceritanya sekilas itu tetap ada persamaan dengan cerita dalam versi agama ini tentunya Pak Ojem ya. Ya betul. Apakah dengan begitu itu membuktikan cerita agama itu apa mungkin menyadur atau bagaimana itu Pak Ojem? Ya gini Mas Dodi ya, kalau kita lihat di dalam kehidupan ini ya tentu berkembang berbagai macam pemikiran ya kan. Jadi kalau orang yang sejarawan, yang ilmiah dan sebagainya ya kan, ya memandang bahwa paling tidak gitu loh, paling tidak ya, apakah itu melalui tuturan cerita, kan bisa saja kan itu di suatu masyarakat ya yang terus menceritakan ya, kayak kita kan ada buku tentang calon arang, tapi di masyarakat itu sendiri juga berkembang cerita calon arang. Apakah sama? Ya ada samanya, ya ada bedanya. Karena yang di masyarakat itu berkembang terus ya. Nah sama. Jadi ketika tablet-tablet Anunnaki itu sudah dibaca ya kan, tentunya pembaca di Sumeria itu memang ditemukannya kan itu tertulis antara 4.000 sampai 5.000 tahun, tapi kan tidak berarti terputus dengan orang-orang yang hidup di sekitarnya. Nah, bisa saja orang-orang di sekitar Sumeria itu punya anak cucu yang terus menceritakan. Nah, tentu saja ceritanya menjadi berkembang, ya kan? Contohnya nggak jauh-jauh kan. Misalnya kita banding antara Alkitab dengan Al-Quran dalam cerita Adam. Ya, dalam cerita Adam. Kalau di Alkitab kan dianggap sebelumnya ini kondisi itu ya nggak ada manusia, kosong. Ya kosong. Iya. Yang ada ya hewan dan sama tumbuhan. Iya. Tumbuhan. Ya manusianya belum ada gitu kan. Nah, tetapi kan begitu kelompok si kami itu kan bilang, mari kita, artinya kan kita kelompok kami istilahnya, mari kita membuat manusia seperti gambar kita ya. Nah ini kan real pernyataan itu ya. Kalau namanya bukan satu kan yang apanya? Kalau dimaknai kan bukan satu, kalau kita jamak kan Pak. Iya jamak. Itu model di Alkitab itu fakta seperti itu. Mari kita ya kan membuat manusia ya supaya bisa menguasai alam ini kan gitu kan ya.
Nah, terus kan dilihat Adam kesepian. Lalu yang kita tadi istilahnya, kasihan ya katanya Adam, mari kita buatkan pasangannya. Butuh teman, pasangan. Butuh teman. Lalu diambillah salah satu tulang rusuk Adam. Ya, seperti itu. Tapi mereka tuh sebenarnya dianggap sebagai dewa, alien, atau entitas apa kira-kira, Pak Gojim? Kalau menurut Pak Gojim? Kalau apa itu orang-orang catatan itu, ya tidak nyebut dewa atau alien atau apa. Mereka ya menganggap itu bos saja. Kan ini tadi Adam dan keturunannya itu diperbudak kan istilahnya kan. Nah, tapi oleh bangsa Yahudi yang menurut Alkitab kan menjadi tidak diperbudak. Adam menjadi tokoh. Terus nanti ketika apa ini di dalam Al-Quran, Adam menjadi khalifah. Ya. Tapi nanti kan ada persamaannya dengan yang apa itu tablet Anunnaki. Jadi kita sebut bukan kitab tapi tablet Anunnaki, ya, yang bertuliskan paku itu. Di sana kan dikatakan ya kan bahwa apa ini persamaannya itu adalah adanya pasangan yang dibuatkan tadi, ya kan oyo-oyoan kan enak saja, cuma itu kan gitu. Terus dibuatlah istilahnya itu pasangannya, ya di Alkitab. Lalu di Al-Quran, ya kan nggak diceritakan pasangannya, ya. Maaf Pak Wayan, Ya. saya potong. Untuk di versi Al-Quran, Iya. apa sama juga pakai kata kita? Apanya? Enggak. Jadi kalau di Al-Quran kan tidak ada kata-kata diciptakan manusia pertama. Langsung dijadikanlah Adam sebagai khalifah. Oh, enggak ada yang menyatakan kitanya itu yang Enggak. Jadi ya? Al-Quran tidak menceritakan sama sekali manusia pertama. Tapi Al-Quran menceritakan khalifah pertama. Nah, khalifah seperti yang sudah saya sampaikan di ngaji Rasul ini, itu bisa punya makna pemimpin, ya kan, bisa punya makna wakil, bisa punya makna pengganti, ya kan. Nah, mengapa disebut pengganti? Karena malaikat itu protes, ya kan, mengapa engkau jadikan, ya kan, manusia sebagai khalifah? Padahal mereka itu saling menumpahkan darah, ya kan, dan melakukan kerusakan, ya. Sedangkan kami para malaikat gitu kan, itu selalu mensucikan engkau, wanukot disulaka, ya. Jadi kami selalu mengkuduskan engkau, ya. Jadi disinilah ya ada persamaan, artinya gini, di situ ada pemberontakan kan, ya. Di situ ada pemberontakan. Terus pemberontakannya siapa? Ya, pemberontakan antar manusia sehingga menimbulkan kerusakan di bumi. Lalu digantilah Adam sebagai tokoh. Itu kalau di Al-Quran. Sedangkan kalau di Alkitab enggak ada apa-apa, langsung kita jadikan saja manusia untuk memimpin di bumi. Tapi lebih tua tablet Anunnakinya, nah itu tadi kan, karena ada kebutuhan, ya kan, kebutuhan untuk bisa menciptakan orang-orang ya yang bisa mengambil emas, ya, supaya bisa diperbudak istilahnya, maka dijadikan hibrida antara bangsa bumi dengan bangsa Nibiru kan gitu kan. Lalu beranak pinak, ya. Nah, karena beranak pinak terus di situ tadi sudah saya sampaikan kan, mereka merasa tidak adil, lalu melakukan pemberontakan. Nah, di sini di Al-Quran dianggap ya kan oleh malaikat kan, itu kan sudah biasa saling tempur, sudah biasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua ada benang-benang yang bisa ditarik. Jadi di sini kita tidak bisa menyebut itu nyadur, itu apa, tapi kita harus memahami bahwa sebelum ada Alkitab, sebelum ada Al-Quran, ada tablet Anunnaki. Nah, kita mulai belajar seperti itu. Jadi tidak bias, gitu. Iya, itu. Oke, Pak Ujim. Kan ada teori konspirasi yang menyebutkan bahwa elit dunia itu saat ini keturunan daripada Anunnaki.
Kalau menurut pandangannya Pak Hojim, gimana mengenai teori ini? Ya, kita harus bisa membedakan konspirasi dan tablet. Tablet itu prasasti. Iya. Ya, prasasti. Ya, prasasti itu tidak bisa dimanipulasi. Ia hanya dibongkar-bongkar lalu ketemu seperti ada buku ketemu. Jadi di situ. Kalau konspirasi kan berarti orang belakang hari. Nah, jadi seperti itu konspirasi. Tapi kalau orang belakang hari ini kan belum, tahu-tahu ada tablet, itu saja bertahun-tahun nggak bisa membaca itu tablet itu karena huruf paku. Tapi kan ada orang yang sangat gemar otak-otik makna bahasa. Misalnya kalau hurufnya lurus-lurus di garis ini, coba ini kalau dibaca A, oh nggak cocok. Menceng-menceng dibaca A, coba kan gitu. Akhirnya kan menjadi satu kalimat. Begitu sudah jadi kalimat, oh benar kalau begitu. Kalau A-nya begini, B-nya begini, C-nya begini, seperti itu. Yang penting yang dikuasai dulu adalah bahasa Sumerianya kan gitu kan. Karena itu kan bahasa Sumeria, jadi bahasa Sumeria. Lah, bahasa Sumeria bisa dilihat dari bahasa yang belakangan, yaitu misalnya bahasa Mesopotami, terus menjadi nanti bahasa turunannya, seperti bahasa Ibrani dan seterusnya. Sama kan, kalau saya itu seneng kan membaca buku-buku kuno kan, saya bisa bandingkan antara tulisan dari Sunda kuno, Jawa kuno, karena oh iya ya dulunya begini ya, saling sambung itu biasa. Nah, kecuali kalau kita tidak senang membaca semua literatur, itu akan kesulitan. Kalau senang itu oh iya ya begini itu ketemu. Ya, sama dengan Al-Quran sendiri kan. Saya ketika belajar dari kecil ya merasa itu 100% asli bahasa Arab ketika saya masih kecil kan gitu kan. Tapi setelah apa itu belajar gitu kan, ternyata setelah belajar oh ternyata bahasa Arab yang digunakan di Al-Quran itu tidak semuanya dari bahasa Arab, tapi ada dari bahasa pinjaman. Nah, seperti itu kan. Setelah belajar lagi, saya sekarang punya kamus 3 jilid ya. 3 jilid itu tebalnya itu 20 cm. Ya kan? Nah, itu isinya apa? Kata-kata ajam, artinya kata-kata asing dalam Al-Quran. Bayangkan. Jadi seperti itu. Jadi banyak serapan-serapan dari luar. Oh, iya, makanya kan cuma kan para pembaca kan tidak sedalam itu. Iya. Makanya masyarakat itu gampang diotak-atik, gampang disesat-sesatkan, gampang ini karena memang nggak membaca sendiri. Jadi di situ gitu. Jika memang Anunnaki itu menciptakan manusia ya untuk tujuan tertentu, apakah dalam hal ini berarti manusia itu hasil ciptaan atau eksperimen genetika gitu Pak? Ya, yang jelas lebih ke genetika dong. Karena tadi kan ada apa itu hibrida ya kan dari sperma bangsa Anunnaki dengan sel telur bangsa bumi. Terus juga dibalik dari sperma bangsa bumi dengan sel telur bangsa Anunnaki. Nah, itu kan namanya hybrid namanya. Iya, hibrida. Nah, tentu bukan hanya orang-orang seperti kita yang menyaksikan bahwa manusia itu tidak ada kaitannya dengan dari luar bumi ya. Jadi tidak hanya apa itu orang-orang biasa yang oh itu alien gitu ya. Yang seseorang ya apa itu seorang peraih Nobel fisika ya, itu yang menemukan teori itu XYZ itu orang dari Pakistan itu ya Abdus Salam itu sebelum wafatnya ingin juga bisa mengungkapkan kebenaran bahwa tidak sepenuhnya DNA manusia itu dari bumi. Tapi hanya beliau terus wafat. Jadi kalau dia terus bisa membuktikan itu, misalnya dapat Nobel 2, bukan hanya Geger, dapat Nobel 2, ya.
Nobel fisikanya itu teori fisika XYZ itu. Tapi paling tidak kan geger dunia kan. Lah, iya, tapi kalau ahli Nobel kan geger orang popo. Kan gitu, iya. Berarti dalam proses itu kan butuh waktu untuk eksperimen, paling tidak kan juga ratusan tahun bahkan ribuan tahun gitu, sebelum akhirnya menghasilkan produk manusia hibrida itu tadi, Pak. Kalau hibrida cepet. Jadi begitu kita sekarang ini menguasai teori genetika, ya kan, gampang, cepat sekali untuk membuat hibrida itu. Makanya sekarang ini kita bisa membuat ayam bertelur aja nggak mau dikawini sama pejantan. Ya. Itu kan proses-proses hibrida. Ya. Coba kalau nggak cepet, nggak ketemu-ketemu itu. Ada ayam kok maunya bertelur, nggak mau kan gitu kan. Nah, telurnya itu kalau tidak dibuahi kan juga nggak bisa menetas. Ya. Itu gampang, asal kita sudah menguasai teori genetika. Ya. Kita ini, sekarang ini, orang sudah bisa, secara konsep loh ya, cuma mahal hitungannya itu, melahirkan bayi tidak lagi lewat rahim, tapi lewat mesin, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi namanya menjadi artificial womb, mesin. Jadi mesin rahim tiruan, ya. Jadi kalau itu nanti sudah murah, ya, udah silakan aja kawin, nggak perlu punya anak, ya kan? Anak bisa kita anu sendiri. Nah, dan itu konsep itu suatu hari ya ada. Ya, karena manusia itu butuh efisiensi, butuh orang pinter-pinter, butuh anu seperti itu. Nggak usah mengandung lagi ya, Pak ya? Iya. Nah, tapi kan saya sudah pernah ceritakan bahwa di dalam kitab Jawa kuno, ya kan, leluhur kita itu dulu kalau melahirkan anak tidak lewat alat kelaminnya, ya, tidak lewat vaginanya. Terus lewat mana, Pak Ujang? Ya, hanya meditasi, langsung bayinya itu keluar dipangku oleh yang suaminya. Jadi suami istri ini, oh aku sudah mau melahirkan ini, udah meditasi keduanya, langsung cower di tangan suaminya. Wah, Pak Ujang, ini mitos bukan atau fakta? Bukan di dalam buku-buku kuno sing banyak dihampiri, hilang dan sebagainya itu. Ya, tapi bukan berarti di dalam buku itu suatu fakta kan? Loh, kalau buku itu menuliskan, ya kan, dengan harapan ke depan, ya kita bisa anggap fakta. Karena tulisan itu kan dinyatakan. Sekarang ini kenapa generasi itu tidak bisa berpikir secara jernih, ya, karena dilahirkan melalui vagina. Nah, vagina itu disebut barang wadi, barang isin. Nah, jadi di situ, ya kan? Ya, semua itu kita harus bisa melihat. Masalahnya kan generasi sekarang juga belum banyak belajar kitab-kitab kuno yang banyak dibawa Inggris, Belanda itu. Bisanya kan hanya mencela nggak ada. Ini padahal nggak pernah mocok bisa bilang nggak ada, coba. Ya. Generasi sekarang ini yang disebut generasi milenial banyak sekali yang karena dari sana begitu, tapi tidak berani kan membaca sendirian seperti itu. Maka akhirnya kecolongan terus sama Barat. Kita ganti tema ini, Pak Ujang, karena untuk bahasan Anunnaki saya kira sudah cukup. Ini mungkin saya mau beralih sedikit ke Bulwaton minal iman. Hubul Waton minal iman. Oh ya. Cinta tanah Jadi air. cinta tanah air sebagian daripada iman. Nah, mohon dengan paparaken tentang Hubul Waton minal iman. Iya, jadi terima kasih Mas Dodi ya. Jadi kita kemarin baru memperingati ya kan hari 10 November. Jadi dengan demikian mengapa mereka itu sampai berani bertaruh ya nyawa untuk membela kemerdekaan. Kenapa saya sebut untuk membela kemerdekaan? Karena pada waktu itu Indonesia sudah dinyatakan merdeka ya, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Sedangkan 10 November itu 10 November 1945. Tapi itu
Bung Tomo perlu minta endorse kalau bahasa sekarang itu ya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi boleh tidak kita melakukan perlawanan, ya kan? Kita lakukan jihad untuk berani melawan mereka itu, ya. Nah, kalau secara kesahihan memang kita tidak menemukan hadis tentang ya hubbul waton minal iman, ya, hadis bahwa semua mengatakan itu hadis, ya itulah kehidupan. Tapi kalau ditelusuri siapa ya yang menjadi perawinya ini itu nggak ketemu, ya. Tapi banyak kan yang perawinya ada ternyata tidak lebih sahih daripada yang tidak ada perawinya, kan gitu kan. Nah, anggap saja hubbul waton minal iman itu ya hadis yang sudah tersebar secara umum sehingga tidak memerlukan perawi, ya. Mengapa? Kan ada definisi, ya. Kalau yang mendengarkan itu ada lebih dari 3 orang saja sudah disebut mutawatir, kan gitu, kan. Ya. Nah, kalau sudah mutawatir itu kan tidak memerlukan lagi dari siapa ini dari siapa, tidak perlu lagi karena sudah tersebar, ya. Oleh karena itu banyak hadis-hadis pendek yang kalau ditelusuri secara perawi nggak ketemu, ya. Tapi menyebar di dunia Islam dari awal, ya. Nah, akhirnya kita lihat di Al-Quran, ya, Al-Quran secara qat'i atau secara jelas, ya, secara terang benderang, ya, karena perjuangan Nabi itu memperjuangkan perilaku, ya, maka bukan lawan musuh, bukan lawan negara lain, sehingga Al-Quran secara konkret misalnya tidak menyatakan ada cinta kepada tanah air itu bagian dari iman, ya. Nah, tidak demikian. Tapi misalnya kalau kita membaca surat, ya, Al-Hajj, ya, ayat 39, ya, itu dikatakan di situ, ya, diizinkan kamu berperang karena kamu diperangi. Nah, jadi kalau diperangi saja, ya kan, itu diizinkan untuk melawan, apalagi ya sebuah negara yang dijajah, diserbu dan sebagainya. Nah, jadi di situ. Nah, disinilah orang-orang Islam di Indonesia itu dengan ikatan hubbul waton minal iman, maka yang harus dipertahankan itu adalah negara yang aman akan melindungi semua pemeluk agama. Nah, jadi kita justru di dalamnya ini nggak boleh berebut menang-menangan pengikut agama. Ya. Jadi yang kita pertahankan lebih dulu adalah Indonesia Raya. Ya, ini yang harus dipertahankan lebih dulu. Ya. Kalau Indonesia Raya itu ya bisa maju dan kuat, ya, seperti lagunya itu sendiri, ya. Stansa 1 sampai stansa 3 itu yang menceritakan jayalah pulonya, jayalah lautnya, jayalah semuanya, ya kan, ya, maka semua pemeluk agama, pemeluk kepercayaan itu akan bisa hidup rukun. Nah, tapi bangsa asing tidak ingin terjadi kerukunan itu, makanya persoalan agama dijadikan sesuatu yang sensitif. Kalau ada ya ngomong keliru ini itu sudah langsung seperti menyalakan kompor begitu untuk bertarung, ya. Nah, memang itu tujuan bangsa asing. Karena kalau orang di dalam sebuah negara itu tarung karena agama, itu menjadi lemah negara itu. Itu harus kita akui, gitu loh. Ya, tadi kan yang diizinkan itu kan konteksnya agama ini. Kamu boleh melawan kalau diperangi. Ini dalam hal militer, invasi seperti itu, atau misalnya kalau penjajahan ideologi, terus ekonomi, itu bagaimana Pak Oce? Iya, jadi namanya penjajahan itu dalam semua aspek. Berarti bisa nanti dilawan balik? Loh, iya.
Jadi misalnya ada budaya kalau nggak bisa ngikuti sistem budaya yang ada ditolak. Ya. Makanya bangsa kita ini dulu sudah cerdik. Semua yang datang dari luar diterima pelan-pelan dengan cara akulturasi dan asimilasi. Ya, akulturasi itu kalau kedua-duanya antara budaya kita dengan budaya luar itu ya dipadukan. Ya, saya memberikan contoh misalnya ya kan ketika bangsa Cina mulai banyak yang migran ke Jawa ya kan, banyak yang bermigrasi ke Jawa, maka mereka kan ada secara Imlek itu ada perayaan ya kan, yang namanya perayaan Imlek itu adalah Cap Gomeh pada tanggal 15 rembulan ya. Nah, orang Jawa langsung membuat lontong dengan orang Cina itu lontong Cap Gomeh. Ya. Lontong Cap Gomeh sangat kental adanya di wilayah Jawa Timur sampai Jawa Tengah, Semarang ya sampai Semarang kan gitu kan. Nah, apa di situ? Lontong itu sudah kita kenal orang kita, lontongnya itu kan gitu kan. Ya. Jadi lontong itu bukan dari sana, dari kita, ya kan. Nah, tetapi orang Cinanya selalu dibuat itu pada hari Imlek Cap Gomehnya. Jadi akhirnya terkenal kan. Ya, dan lontong Cap Gomeh karena mereka tahu bahwa orang-orang Jawa pada waktu itu agama Islam, makanya ya tidak ada babinya. Lontong Cap Gomeh asli loh ya. Iya. Jadi mereka juga menghormati berarti. Nah, mereka juga menghormati. Jadi kan nggak perlu memang itu tadi ada itu. Ya karena sudah masuk ke sini ya harus bisa dong. Ya. Paling tidak akulturasi itu tadi. Lebih dalam lagi itu asimilasi. Ya udah kita ciptakan yang baru sehingga yang dari luar nggak kelihatan, yang dari dalam tidak kelihatan, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Nah, kita banyak sekali kan yang akulturasi itu. Seperti di Jakarta ada Gambang Kromong, ya kan? Lihat sistem tariannya, kan masih mirip ya kan, yang di Cina. Tetapi dengan gaya gambangan, gaya ala Betawi juga tampak sekali kan gitu. Ya. Jadi kita harus seperti itu. Berarti sebenarnya ketika entah itu budaya dari luar masuk ke tempat kita, ke Nusantara, ini kalau melakukan pendekatan secara sosial budaya sepertinya lebih mudah masuk dan damai. Iya. Kalau memakai landasan agama kok sepertinya kok carut marut mesti ada gesekan itu. Iya, pada mulanya agama masuk juga menggunakan budaya. Jadi bukan agamanya itu sendiri. Makanya pernah saya sampaikan ya, kalau kita berani membuka misalnya kenapa orang Sasak itu sholatnya 3 kali ya kan, itu kan karena orang Hindu ya kan yang di daerah Lombok itu sholatnya juga 3 kali. Iya. Nah, iya itu sholat kan wetun telu. Iya. Nah, terus akhirnya orang Sasaknya disebut sholat wetu telu kan gitu kan. Iya. Dan sampai hari ini orang Sasak tua-tua ya tetap masih seperti itu ya. Jadi bedanya hanya kan gini saja kan, orang asli ya istilahnya, karena dulu tidak pernah kita sebut agama Hindu kan itu kan ya, agama Bali kan gitu kan, belakangan kan itu disebut agama Hindu itu ya. Itu kalau subuh ya kan pas matahari terbit, maka orang Islamnya melakukan sholat sebelum matahari terbit ya kan. Kalau duhur ya kan, maka orang Islam setelah lengser, orang Hindunya pas matahari di tengah-tengah. Iya. Maghrib juga orang Hindunya pas matahari terbenam, ini setelahnya. Dan bisa di tempat yang sama, sehingga ada masjid, ada apa itu ya jadi satu aja, tinggal ininya ya. Sama juga sama Islamnya misalnya di Mesir ya kan.
itu juga terjadi suatu sistem yang bisa nerima. Misalkan mazhab Syafi'i itu kalau Jumatan itu sholatnya itu pas duhur, tapi kalau mazhab Maliki sholat Jumatnya ya itu pas waktu asar. Ada dilakukan di satu masjid, orang Mesir sudah biasa. Ini antara guru dan murid kan ini. Imam Malik kan beliau gurunya Imam Syafi'i. Iya. Kan? Iya. Iya. Ya, tapi begitulah agama itu. Pada mulanya Pada kan mulanya. gitu kan. Iya. Ketika dibawa ke ranah politik, ya. Nah, ini. Nah, siapa yang bawa ranah politik? Penjajah. Karena penjajah akan lebih mudah untuk menghancurkan kalau agama dibawa ke ranah politik. Oke. Iya. Kalau tidak di ranah politik, orang biasa-biasa saja. Seperti hubungan antara seorang guru dan murid, seperti beliau tadi, Imam Malik sama Imam Syafi'i. Ini kan memang sering beda pendapat. Saya pernah ingat tentang masalah bab rezeki saja, beliau berbeda. Imam Malik bilang, sebenarnya kalau kita yakin rezeki itu akan datang meskipun kita tidak bergerak atau bekerja. Tapi sebaliknya Imam Syafi'i tidak, Ya, harus ikhtiar. harus kerja, Iya. harus ikhtiar. Nah, ini kan dua sisi yang sangat kontras sekali ini, Pak. Gimana nih penjelasannya? Begini, ya. Jadi tetap ini dalam rangka hubbul watan minal iman. Iya. Ya, jadi kan ini semua kita bicarakan supaya kita tetap cinta tanah air. Betul. Contohnya saja dibawa ke fikih, ini contohnya, Iya. ya kan. Jadi kalau kita melihat fikih, ya kan, maka yang paling awal guru fikih itu yang terkenal itu adalah Ja'far As-Shadiq, ya. Ja'far As-Shadiq itu adalah cicit datuk dari Nabi Muhammad, paling generasi ke-6 ya dari Nabi Muhammad. Nah, punya murid banyak, cuma di antara murid itu ada Hanafi, ada Maliki. Ya. Apa yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, ya, yang dilanjutkan begitu saja melahirkan apa yang kita kenal sebagai Islam Syiah 12 Imam. Iya. Ya, jadi kalau orang Iran itu mazhabnya ada mazhab Syiah 12 Imam, itu mengikuti Ja'far As-Shadiq, gurunya Imam Malik dan gurunya Imam Hanafi, ya. Maka sang guru membiarkan murid-muridnya itu untuk berpikir, karena semua ini kan dikembalikan ke Al-Quran. Itu masalahnya. Ya. Karena orang-orang biasa nggak memiliki kemampuan untuk membaca, memahami Al-Quran lebih dalam, maka guru-guru itu berhak menjelaskan, menurut saya begini. Ya. Lalu supaya tidak terjadi kekisruan, biasanya membagi kapling. Misalnya Maliki pada waktu itu, ya saya kalau gitu memilih di Madinah. Tapi Imam Hanafi keluar ke Baghdad, ke Hanwa, seperti itu. Ya, baru nanti di belakang hari yang Baghdad, yang ini ketemu jadi satu. Kisruh dulu, ya. Walaupun setelah diberitahu, loh itu dulu kita dari guru yang sama, kan gitu kan. Jadi artinya apa? Pikiran terbuka untuk memahami sesuatu nilai dan cocok dengan lingkungannya, itu yang diperlukan untuk kita bisa mencintai tanah air kita. Ya, misalnya Afghanistan. Afghanistan sampai hari ini berpegang pada madhab Hanafi. Ya, tidak berpegang pada madhab-madhab yang lain. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak terlalu keras dalam melakukan sesuatu memilih Syafi'i. Jadi sebagian Mesir, terus Malaysia, ya kita itu madhabnya menjadi madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i itu madhab yang sangat toleran terhadap budaya, terhadap adat.
Karena kaidah madzhab Syafi'i itu adat selama tidak berlawanan. Nah itu kan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah maka bisa diterima. Maka ziarah kubur diterima, kan begitu kan? Tahlilan diterima. Jadi seperti itu. Tetap ini tentang cinta tanah air tadi sebagian dari iman ya. Seperti kita ketahui kan pernah terjadi peristiwa berkaitan SARA yang terjadi di negara kita seperti di Ambon, Poso. Banyak dari kalangan pemuka agama Islam waktu itu yang mungkin berhaluan agak keras. Ini mereka menyerukan jihad. Kalau ini lingkup dalam koridor cinta tanah air ini, berarti kita kan harusnya berpikiran lebih luas. Sebenarnya kan itu tidak boleh. Bagaimana ini Pak Wajem menyikapi tentang hal ini? Bukan cerita kan ini, artinya kejadian. Iya, Kejadian seperti di Poso, di Ambon, karena kedudukan atau posisi pemerintah itu lemah. Ya, ketika posisi pemerintah lemah, selalu ada orang yang memanfaatkan. Jadi mengail di air keruh. Ya. Makanya kita tidak boleh posisi pemerintah itu lemah. Begitu lemah, udah. Ya. Nah, posisi pemerintah itu lemah itu seperti apa? Ya, misalnya dia dihadapkan pada kondisi sosial yang banyak mengalami ketidakadilan. Kan sebenarnya kalau undang-undang dasarnya kan, maka dibentuklah pemerintah untuk melindungi segenap tanah air dan seluruh warga. Nah, berarti kalau warga sampai cekcok berarti posisinya lemah. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, mencerdaskan, mensejahterakan dulu ya bangsa, lalu mencerdaskan. Ya. Nah, tiga ini pokok yang utama. Jadi memberikan perlindungan, mensejahterakan, terus mencerdaskan. Jadi kalau sampai timbul kekisruhan, ya itu karena kita memang belum cerdas. Ya, kalau kita lihat netizen ngomentari berbagai macam TikTok dan sebagainya, kan paling semerawut karena nggak cerdas. Ya, kalau cerdas kan kita nggak terpancing, paling senyum, paling kan seperti itu, ya kan? Malah awet enom kalau senang senyum baca, ya, anggap guyonan itu TikTok itu. Waktu itu kan banyak penggalangan massa Pak Wajem ya. Relawan yang ingin berangkat ke Poso, ke Ambon, yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kan banyak yang menghimpun dari mereka. Jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa kok para pemuka agama ini, saya tetap kasih dalam tanda kutip pemuka agama, karena mereka tokoh-tokoh kan, kok tidak mengedepankan dalam itu tadi, perwatonnya, kok mereka ini perang-perangan hanya urusan agama, bukan masalah ini satu saudara setanah air, kan gitu Pak. Betul Mas Dodi, kan gini kan, ketika posisi pemerintah itu lemah ya, maka tokoh-tokoh agama ini, tokoh-tokoh agama loh ya, kan dia menghitung dulu, kalau saya diam apa efeknya, kalau saya bangkit apa untungnya, kan dari situ. Jadi emosi memang yang dipancing. Jadi yang pinter itu yang menciptakan keruh itu, yang pinter itu. Nah, dalam kondisi begini masing-masing tokoh agama emosi karena apa? Melihat warganya, ya. Melihat warganya di sana, waduh, terbunuh. Nah, tapi kalau posisi pemerintah kuat, pemerintah langsung menghentikan. Kalau pemerintahnya kuat. Tidak sampai ada tokoh-tokoh agama tercampur. Jadi seperti itu. Saya bukan bermaksud untuk ke sana sih, ke arah pemerintah. Yang saya ingin
tekankan di sini kepada para pemukanya. Kenapa kok mereka itu kesadarannya kok hanya melingkupi rasa bela karena ini urusan sesama saudara seagama, bukan saudara setanah air yang lingkupnya lebih luas tentunya. Iya, karena menyangkut kehidupan. Iya. Lah ya, karena menyangkut kehidupan, ya orang tahu kan lawannya juga dibantu oleh kelompoknya. Ya kan, jadi semua orang ingin melindungi umatnya istilahnya. Semuanya ingin melindungi. Nah, maka emosi yang muncul bukan rasio. Iya. Ya. Terus Kurang cerdas berarti. memang tapi itu kalau misalnya ini orang Islam ya sudah nggak bela apa-apa habis mas. Habis ya. Habis. Nah kalau habis nanti punya efek lebih lanjut. Berarti Islam itu nggak berani. Akhirnya umat yang lain bisa meninggalkan. Umat Islam yang lain meninggalkan. Siapa yang merasa rugi? Para mubalik, karena duit ini. Ini kan isinya perut ini kan, ya. Jadi di situ. Makanya kita harus mendorong terus supaya ya semua pihak mencintai tanah air. Akhirnya kalau mencintai tanah air ya mendukung pemerintah untuk seperti yang sekarang disampaikan Pak Prabowo. Kami akan memerintah dengan bersih, memberantas korupsi, dibuktikan. Iya. Seluruh tokoh agama membela. Iya. Iya. Termasuk cinta tanah air ini. Loh, itu Iya. cinta tanah air. Yang nyata iya, ini. itu nyata itu. Tidak guyonan lagi gitu. Tapi loh, perlu ya. menaturalisasi menteri nggak kira-kira Pak Gojib? Ya itu urusan sekunder. Tapi yang penting kan Pak Prabowo pidato, ya kan, bahwa saya akan memerintah dengan bersih agar tercipta suasana untuk membangun Indonesia ke depan. Ya, dengan bersih memberantas korupsi dan sebagainya itu harus didukung oleh semua pihak. Apakah itu tokoh agama, apakah itu tokoh LSM, harus didukung, tidak hanya ngomong, ya. Tidak hanya ngomong, apa iso saya tidak boleh begitu. Ya Pak, bisa sanggup kami akan. Nah, jadi gitu, kami akan. Jadi di situ, ya. Yang parah itu di Departemen Agama yang lebih Lah, nanti gampang. Iya, kalau tokoh-tokoh agama sudah kami akan bela Bapak karena untuk berantas korupsi. Nggak peduli di departemen kementerian apa saja. Jadi harus mulai berani jujur ke sana, gitu loh. Nanti teroris-teroris itu bisa nggak ada, Mas. Iya, teroris itu ada kan karena kita masih bisa diadu domba, kita masih bisa diprovokasi. Jadi seperti itu. Jadi dalam cinta tanah air itu kita dengarkan pernyataan presiden. Nah, pernyataan presiden yang mengarah memberantas korupsi, pemerintahan yang bersih, nah itu harus didukung secara penuh. Ya, di situ. Jadi bukan hanya mosok iso sih. Mosok iso. Nah, itu tidak boleh. Ayo Pak, bisa. Kami dari warga, misalnya kelompok ini dukung. Kami dari kelompok ini dukung. Ya. Jadi gampangannya kalau secara terbuka ya orang Muhammadiyahnya bilang kami dukung. Orang NU-nya bilang kami dukung. Orang LDI bilang kami dukung. Wes semuanya itu kami dukung untuk berantas korupsi. Sama tablet juga ya Pak ya? Iya. Ya. Nggak ada istilah itu mosok iso itu. Mosok iso nggak ada. Iya, nggak ada. Ya. Berarti belum jujur hatinya kalau masih mempertanyakan itu. Belum jujur untuk membela tanah airnya gitu loh. Nah, ini kan kaitannya seperti di salah satu syair di Indonesia Raya kan, bangunlah jiwanya. Iya. Ini kan berarti masih tidur kita ini. Ya memang masih tidur. Kebanyakan, nah yang tidur kan kebanyakan yang di atas-atas ini Pak Ojim. Ya makanya konten ini adalah untuk mengingatkan. Untuk membangunkan ya Pak ya. Jadi hari ini kita menyampaikan hubul waton minal iman, ya cinta tanah air itu bagian dari iman, yang mengingatkan semua pihak.